New Sylviang 3 tersebut. Nah, ada apa aja sih di New Sylviang? Oke, Grandemo Sylviang. Oke, di sini saya buka di awal itu adalah materi tentang kulit dulu. Kenapa? Karena kulit itu harus kita tahu ya, lapisannya ada berapa, secara anatomi terdiri dari apa saja, kemudian fungsi atau fisiologi kulit juga apa aja. Nah, itu harus kita pahami terlebih dahulu sebelum kita melakukan perawatan dengan New Sylviang tersebut ya. Oke, nah kulit ini merupakan organ tubuh terbesar manusia. Betul atau tidak, Bu? Ibu-ibu, bapak-bapak? Betul ya, pasti ya. Sebagian besar tubuh kita itu didominasi oleh si kulit tersebut. Oke, kulit dan air mungkin ya. Nah, tapi beberapa mungkin belum tahu fungsi daripada kulit ya. Tahu, tapi mengatakannya susah atau kayak nyangkut di mulut gitu loh. Mau ngomong kayaknya kok tahu fungsinya tapi masih ragu untuk menyatakan. Beda sama kalau kita ditanya tentang fungsi rice cooker, pasti bilangnya untuk memasak, untuk menanak, untuk menghangatkan makanan ya. Biasanya kita lebih mudah melafalkannya, tapi kalau untuk kulit kita bingung biasanya. Nah, yang perlu Anda ketahui tentang fungsi kulit yaitu ada beberapa. Yang pertama adalah sebagai pelindung daripada organ tubuh manusia. Karena kalau tidak ada kulit, organ tubuh yang ada di tubuh kita itu akan terlihat seperti jantung, paru-paru, kemudian pembuluh darah, lalu apalagi ya, organ-organ tubuh manusia ya. Terus kemudian terlihat juga tidak nyaman ya kalau kita tidak punya kulit. Oke, nempel kalau kita salaman ya. Oke, nah kemudian yang kedua adalah indera peraba. Sebagai indera peraba, di sini kalau kita tidak punya kulit tidak bisa meraba mana bagian yang halus dan mana bagian yang kasar. Betul? Nah, di sini termasuk fungsi daripada kulit adalah sebagai indera peraba. Kemudian pengatur suhu tubuh. Pengatur suhu tubuh di sini adalah pengatur suhu tubuh panas dan dingin, vasokonstriksi dan vasodilatasi. Kemudian kalau kita ada di daerah yang dingin, super dingin, biasanya berasa kok kedinginan ya. Nah itu. Kemudian atau daerah yang panas, kepanasan. Nah itu ya. Jadi si kulit kita ini bisa merasakan suhu panas dengan suhu dingin. Atau ibu merasa demam, pasti panas dingin ya. Nah itu kalau kita sentuh itu kayaknya kok bagian di atas kok agak kayaknya kepanasan, panas gitu kan. Kalau yang di bawah biasanya dingin ya. Kalau kita raba, nah itu si kulit kita ini bisa meraba atau merasakan si rasa panas dengan rasa dingin ya, atau di tubuh kita sendiri atau di kulit kita ini bisa merasakan sebagai pengatur suhu tubuh panas dan dingin. Oke. Nah, kemudian yang berikutnya adalah mengeluarkan sisa metabolisme atau zat-zat yang tidak berguna dari dalam tubuh kita melalui apa? Melalui keringat. Jadi untuk ibu-ibu atau bapak-bapak di sini rajinlah berolahraga. Kenapa? Karena pada saat kita berolahraga itu kan toksin keluar lewat si keringat tadi. Nah, otomatis racun-racun keluar. Nah, otomatis ke kulit kita juga akan terlihat lebih segar, lebih sehat juga ya. Kemudian kita juga terbebas dari si toksin tadi atau racunnya. Oke, nah racun ini bisa dari mana aja ya, bisa dari polusi, bisa dari air yang kita gunakan, bisa juga dari dalam tubuh kita ya, konsumsi apa itu. Nah kemudian racun-racun bisa juga disebabkan oleh dari pemakaian produk yang maaf ada eks kimiawinya. Nah itu juga bisa nyangkut di kulit kita. Nah si racun tersebut akan dikeluarkan melalui keringat oleh si kulit kita ini. Jadi bersyukur punya namanya kulit. Kita diciptakan dengan kulit yang sempurna istilahnya ya. Nah, bagaimana nih cara menjaganya, merawat kulit kita. Nah, salah satunya adalah memakai perawatan tentunya untuk setiap hari daycare ya, kemudian atau malam hari untuk perawatan di malam harinya untuk lebih ke nutrisinya ya. Oke, kalau jangan lupa juga kalau di siang hari kita perlu pelindung, kalau di malam hari kita perlu nutrisi. Karena apa? Kenapa harus malam hari kita menutrisi? Karena di malam hari itu adalah waktu yang tepat atau waktu yang pada saat kita masuk ke nutrisi itu lebih efektif masuknya karena kita tidak beraktivitas di luar. Jadi benar-benar optimal hasilnya juga ya, yang
akan dihasilkan atau didapat ya pada saat kita pakai nutrisi di malam hari. Nah, kalau untuk siang hari kita juga wajib pakai pelindung atau sunblock. Kenapa? Karena sinar matahari pada UVA, UVB dan UVC itu juga akan berakibat buruk untuk jangka panjang untuk kulit kita. Nah, ada baiknya untuk skincare rutin untuk harian dan mingguan. Nah, kemudian itu adalah fungsi daripada kulit ya. Nah, sekarang untuk anatomi kulit. Di sini saya tidak mau terlalu dalam ya. Di sini saya akan bahas sedikit saja tentang kulit, oke? Okay? Untuk anatomi kulit ini, kulit pada dasarnya kita terdiri dari 3 lapis ya. Jadi kalau ada ditanya berapa lapis, bukan ratusan, tapi berapa lapis? 3 lapis saja ya. Dan di sini untuk lapisan pertama kulit kita adalah epidermis ya. Untuk namanya epi itu adanya di bagian atas. Kalau yang namanya sub atau hipo itu adanya di bawah ya. Jadi lapisan pertama kita adalah epidermis, lapisan kedua adalah dermis, lapisan ketiga adalah subdermis atau hipodermis atau subkutis ya. Oke, nah untuk di lapisan pertama ini sebenarnya ada 5 stratum lagi ya, ada corneum, lucidum, pinosum, basal atau germinativum ya, kemudian ada granulosum ya, nah itu adalah stratum-stratum yang ada di lapisan epidermis lagi. Jadi bukan cuma 1 lapis, ternyata dia dibagi 5 lapis lagi ya. Oke, mohon maaf Bu Flo, suara saya jelas, kecepatan atau kepelanan? Halo? Suaranya jelas Bu. Suaranya udah jelas. Kecepatan enggak? Enggak ya, cukup ya Bu ya. Cukup, mohon diingatkan ya Bu kalau kecepatan. Oke, siap Bu. Oke, terima kasih Tenang, Bu Flo. waktu kita masih lumayan panjang. Lumayan panjang ya. Oke, terima kasih Bu Flo. Oke, saya lanjutkan. Kemudian ada pun yang termasuk dalam struktur kulit juga adalah otot ya. Nah, di sini orang tidak paham atau tidak apa ya namanya, bukan tidak paham sih, sebenarnya kurang memahami kalau ternyata di bawah kulit kita itu ada otot ya. Nah, fungsi otot ini berbeda dengan fungsi kulit. Kalau fungsi kulit tadi kan salah satunya melindungi organ-organ tubuh manusia. Kemudian sebagai indera praba, bukan indera Bergman. Kemudian sebagai pengatur suhu tubuh ya. Kemudian juga membantu untuk mengeluarkan toksin atau sisa-sisa metabolisme melalui keringat. Itu fungsi kulit. Nah, kalau ditanya fungsi otot apa? Fungsi otot adalah menggerakkan. Kalau di wajah, ya wajah kita. Kalau di tubuh, ya tubuh kita ya. Nah, otot sendiri di wajah ini berpengaruh banyak kalau si otot tersebut melemah atau fungsi ototnya tidak baik. Contoh, kalau otot kita melemah, biasanya kulit di wajah kita mudah kendur ya. Kendur sama kerutan beda ya. Kalau kerutan, penyebab kerutan, kemudian muncul keriput ya, itu biasanya faktor ekspresi bisa ya terlalu sering ekspresi atau bicara ngomel ya khusus ya. Nah, itu biasanya nanti itu terus apa ya namanya, didukung sama faktor kolagen, oksigen sama air di bawah kulit kita juga mulai menurun. Biasanya kalau keriput sama kerutan itu biasanya muncul itu di atas 30 tahun, tapi sekarang itu dari umur 25 tahun itu sudah mulai ada kerutan halus. Kenapa? Banyak faktornya, kurang istirahat, kemudian stres ya, kemudian sering lihat gadget itu juga mempengaruhi, terlalu lelah, stres, banyak pikiran itu juga mempengaruhi, hormonal itu juga ya, itu mempengaruhi, banyak faktor penyebab daripada muncul kerutan atau keriput. Nah, kalau kulit yang kendur itu biasanya disebabkan oleh otot yang melemah. Otot juga harus dijaga Bu, dijaga pakai apa nih? Nah, nanti Kiki ada solusinya ya. Oke. Tapi kalau untuk di rumah, untuk pertama, kalau mau ya seminggu sekali biasakan untuk senam wajah. Senam wajah di sini nggak perlu harus ke nge-gym, tempat gym, nggak perlu ya. Kalau itu senam tubuh, tapi kalau senam wajah cukup bilang A, I, U, E, O, itu melatih si otot-otot di wajah kita ya, melemaskan. Jadi si otot ini dilatih untuk kembali normal, kayak peregangan lah ya. Nah, jangan ngomel Bu, itu bukan senam wajah, itu malah makin memperburuk kulit kita, itu tambah kendur ya. Kalau Ibu perhatikan, orang sering kulitnya kendur di bagian sini. Kenapa? Karena di sini ada otot namanya zygomaticus major dan zygomaticus minor. Nah, ini adalah otot terbesar kita. Kalau berbicara ngomel, itu biasanya bergerak yang di sini, otot yang di sini. Orbicularis oris ya, adanya di sini. Nah, tapi bukan cuma satu otot ternyata. Beberapa otot juga bergerak. Salah satunya adalah si zygomaticus major dengan zygomaticus minor tadi. Nah, ini bergerak, orbicular oris,
sama si zygomatikus. Nah, kalau ibu suka begini ya, suka mengernyitkan ini kening. Nah, itu yang bergerak si ini ada di sini, musculus corrugator ya, ingatnya koruptor ya Bu ya. Nah, atau ibu suka mengunyah atau bapak di sini suka mengunyah terus ya, bentar-bentar ngemil, bentar-bentar ngemil. Nah, itu yang bergerak adanya di sini sama di sini ya. Oke. Kemudian senyum, ketawa, itu juga ada di sini namanya levator labii superioris sama inferioris, itu juga membantu menggerakkan ya. Nah, kalau ibu suka cemberut, jangan suka cemberut dan jangan suka ngomel. Kenapa? Karena nanti di sini kendur, Ibu. Kalau cemberut itu otot namanya risorius ya, otot musculus risorius, atau kalau ibu mau lebih memudahkan itu ingatnya risolus arius. Kalau kita cemberut itu kan tarik menarik nih. Ya, ini bikin sih kalau kita terlalu sering cemberut, kemudian ngomel, itu ini nih bergerak, ini nanti jadi keriput atau kendur, mudah kendur, tarik menarik nih, ya. Jadi biasakan jangan suka mengomel dan jangan suka cemberut. Oke, ketawa boleh, senyum aja, jangan terlalu sering. Kenapa? Kalau terlalu sering masuk rumah sakit jiwa. Oke, ya, oke. Nah, itu dia struktur daripada otot kita. Walaupun di sini saya tidak tampilkan ya. Itu beberapa ibu-ibu harus tahu ya, penyebab kulit kita kendur. Salah satunya adalah ekspresi ya, seringnya berekspresi. Oke, kemudian di sini ada masalah kulit yang akan muncul seiring bertambahnya usia kita. Salah satunya adalah kulit menjadi kusam, mudah kusam ya. Kenapa? Regenerasi kulit kita saat kulit kita bertambah usia, itu regenerasi mulai melemah. Jadi biasanya kalau normalnya itu 15 hari sampai 20 hari regenerasi kulit tetap jadi. Tapi kalau untuk sekarang, kalau sudah mulai di atas 30 tahun, biasanya dia agak lambat. Nah, itu juga memicu si kulit kita ini terlihat lebih kusam, ya. Karena harusnya dia keangkat, ada sel kulit mati mulai meregenerasi nih, pergantian sel kulit mati ke kulit baru terjadi 15 sampai 20 hari, jadi 30 sampai 1 bulan lebih sekali gitu kan, jadi kelihatannya lebih mudah kusam. Kemudian kerutan atau keriput seperti saya bilang tadi, ini tambahnya usia kita, itu kadar air, oksigen, kolagen, elastin bawah kulit kita juga semakin berkurang atau semakin melambat. Oke, nah ini cara mengatasinya bisa pakai serum ya, rajin pakai masker ya, kemudian satu alat nanti yang akan kita bahas itu juga membantu untuk mengurangi kerutan. Oke, kemudian muncul flek hitam atau pigmentasi. Nah, di sini saya note untuk flek hitam di sini kalau dia bekas jerawat, dia bekas luka itu namanya kloasma traumatikum. Tapi kalau misalkan ibu bekas karena penuaan dini atau efek hormonal, contoh faktor aging ya, itu disebut dengan pigmentasi ya. Nah, untuk munculnya flek hitam ini bisa disebabkan banyak beberapa faktor ya. Ada karena hormonal bisa mempengaruhi, sunscreen juga bisa mempengaruhi ya. Oke, kemudian caranya bagaimana menghilangkan flek hitam atau pigmentasi, itu adalah momok terbesar para wanita saat ini. Salah satunya adalah kalau siang atau pagi bantu pakai pelindung, itu yang pertama. Yang kedua, untuk malam hari rajin pakai nutrisi atau serum ya, yang bantu untuk menghilangkan flek hitam atau pigmentasi. Kenapa? Seperti saya bilang tadi, kalau kita mau rawat, ini skincare ya, namanya skincare atau skincare ini jadi penyembuhan ya. Jadi untuk kulit kita yang bermasalah. Nah, ini baiknya bukan cuma diobatin artinya di sini nutrisi, itu kan malam hari baiknya. Jangan cuma diobatin, tapi dibantu dilindungi. Kadang orang tidak sadar, saya pakai kok untuk menghilangin flek hitam malam hari, tapi siang hari nggak dilindungi, pakai sunblock, sama saja bohong ya. Diobatin tidak dilindungi, ya sama saja ya. Jadi tidak dipelihara dengan baik ya, sama aja itu nggak bakal tuntas si flek tersebut, ada lagi bahkan paling cuma nyamar nanti muncul lagi. Kenapa? Karena sinar matahari siangnya, jadi tidak dilindungi. Jadi ada baiknya dilindungi dan diobatin atau di skincare dan skincare ya. Oke, kemudian pori-pori besar. Di sini untuk pori-pori besar biasanya saya merekomendasikan untuk bantu pakai toner. Kenapa? Di toner kita itu ada bahan, kalau BZ itu ada salah satunya chamomile yang bantu untuk menenangkan kulit sama bantu ngecilin pori-pori juga, sama ada bahan CM gluconnya. Tapi kalau si Glen Series ini kita ada toner itu terdiri atau kandungannya itu ada Saccharomyces fermentasi ya, itu dia bantu untuk mencegah pori-porinya lebih efektif ya. Jadi lebih cepat gitu loh. Jadi baiknya dibantu pakai toner. Rajin pakai toner, habis dibersihkan, itu kan pori-pori kebuka tuh. Nah, dibantu dengan ditutup kembali dengan pakai toner. Oke. Kemudian muncul jerawat. Biasanya ini untuk
yang muncul jerawat kalau pengalaman saya ya, itu biasanya anak-anak usia puber, biasanya kalau sudah muncul jerawat biasanya setelah 20 tahun dia selesai. Tapi kalau untuk kita yang maaf sudah 20 tahun baru kena jerawat biasanya agak susah tumbuhnya. Kenapa? Karena hormon ya susah. Terus regenerasi, terus metabolisme kita juga melambat. Jadi penyembuhannya itu agak sulit kalau kita punya jerawat di atas 20 tahun. Tapi kalau misalkan kita punya jerawat di usia-usia puber, biasanya 20 tahun, 25 tahun itu sudah selesai dan mudah. Istilahnya masih mudah ditanganin. Kenapa? Karena metabolismenya masih bagus gitu. Jadi kalau bisa dari dini, dari anak usia kita masih remaja, kalau sudah ada anak ya, nah itu dibantu dirawat dari sedini mungkin, gitu ya. Nah, muncul jerawat juga karena hormonal bisa ya. Oke, kemudian koprus. Koprus ini apa sih? Oke, kalau di kaki itu namanya varises. Kalau di wajah namanya koprus. Koprus ini adalah pelebaran pembuluh darah. Penyebabnya apa? Kalau di kaki kan kayak kata orang banyak berdiri tuh. Nah, koprus di kaki sama koprus di wajah itu beda. Kalau kaki kan varises tuh. Varises itu biasanya beda-beda ya itunya. Ada yang kecil-kecil, merah, tapi masih lebih tebal ya, karena tekstur kulit kita juga lebih tebal kalau bagian kaki ya, kalau di wajah kan lebih sensitif juga, agak tipis ya. Nah, kalau di wajah ini penyebabnya adalah faktor kimiawi, itu pengelupasan juga bisa menjadi faktor tersebut, faktor penyebabnya. Kemudian bisa juga karena faktor genetik. Cuman yang perlu dibedakan, ini ada beberapa yang bisa membedakan antara genetik dengan yang faktor kimiawi. Kalau kimiawi biasanya merah, kemudian kayak cacing-cacing gitu ya, dan biasanya dia munculnya di sini di cuping hidung, kemudian kadang ada yang di sini, pokoknya dia bentuknya spider. Tapi kalau kita faktor genetik biasanya dia bentuknya itu teksturnya lebih tebal ya, kemudian ada yang berwarna merah tapi nggak merah banget ya, agak keping gitu, atau biasanya itu kalau yang keping itu warnanya biasanya dan warna-warna kulitnya itu lebih putih, putihnya putih apa ya, lobak gitu ya. Nah itu biasanya menghasilkan warna agak keping, itu faktor genetik. Tapi kalau ada juga kalau kulitnya sawo matang itu biasanya agak berwarna kebiru-biruan. Nah itu faktor genetik dan tidak berbentuk spider. Biasanya kalau yang faktor genetik ya, enggak yang kayak spider kayak kita faktor kimiawi ya. Kalau kimiawi kan merah juga iya, meradang iya kulitnya, kemudian tipis tekstur kulitnya, lalu muncul si spider tadi atau si koprus tadi ya. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak di sini perlu diingat, koprus adalah pelebaran pembuluh darah, kalau di kaki namanya varises, kalau di wajah adalah koprus. Oke, nah kemudian milia. Milia ini adalah protein yang tertimbun di bawah kulit, penyebabnya adalah keratin yang menumpuk. Oke. Nah, kita seperti saya infokan tadi di awal, untuk keratin sel kulit mati itu biasanya terjadi regenerasinya, pergantiannya ya, pergantian sel kulit mati ke kulit baru atau saya sebut dengan turnover time skin itu terjadi 15 sampai 20 hari sekali. Tapi kalau kita sudah di usia di atas 30 tahun biasanya melambat, bulan sekali biasanya ya. Oke, nah itu mempengaruhi sisa kotoran, komedo sering muncul kalau kita nggak angkat sih sel kulit mati tadi ya. Dengan cara apa? Kalau masih usia 30 tahun ke bawah sih cuci muka masih oke lah, masih bisa angkat ya. Tapi baiknya dibantu dengan scrub ya. Kalau misalkan kita usia 30 tahun ke atas itu baiknya dengan scrub. Tapi di sini Ibu nggak perlu khawatir, kita punya alat itu sudah bantu angkat sisa kulit mati tersebut ya. Untuk ibu-ibu yang sudah punya terus sudah coba pasti bilang oh oke, dia memang angkat sisa kulit mati tersebut ya, walaupun tidak contoh ya, tidak se ekstrim kita pakai scrub mungkin ya. Kalau pakai scrub kan bener-bener tuh, tapi granulnya itu loh bikin sakit kan kalau di wajah. Nah, ada baiknya pilih scrub untuk angkat sel kulit mati atau keratin tadi itu dengan pilihan scrub yang butirannya lembut. Kayak dulu kita sempat punya ya Bu Flo ya, itu gentle whitening cleanser itu ya. Bentuknya itu bener-bener bukan granulnya nggak ekstrim gitu loh. Jadi kayak kita pakai apa ya Bu ya? Pakai apa ya? Butiran pasir tapi gimana sih ya? Dia kayak ya. Itu iya nggak sakit sekali. Tapi kebetulan sedang discontinue. Doakan saja mungkin Kiki akan keluarin lagi yang terbaru mungkin ya. Oke, doakan saja. Tapi untuk sementara Ibu sekarang kan mungkin bingung ya. Terus saya pakai apa dong? Bisa cuma gunakan pakai alat silk yang aja juga udah membantu kok. Oke, kembali lagi ke milia. Nah, penyebab daripada milia tadi seperti saya info, protein yang tertimbun di bawah kulit akibat keratin yang menumpuk. Oke, jadi intinya untuk menghambat si milia tumbuh itu satu, hindari produk yang
bentuknya creamy sekali, nutup pori sekali seperti foundation ya. Nah itu dia nggak bagus ya, karena apa? Kalau kita pakai terlalu sering itu bisa bikin si milia muncul ya. Kemudian hindari juga milia ini sama Santoma itu 11-12 ya. Cuma bedanya kalau Santoma di sini nih. Nah itu biasanya faktor kolesterol, tinggi kolesterol. Nah, ada baiknya dicek tiap bulan sekali ya, dicek itu yang punya masalah kolesterol tinggi selalu dicek. Oke, supaya apa? Bisa meminimalkan si tumbuhnya Santoma dan milia tadi ya. Itu juga milia juga ada pengaruh juga sih sebenarnya. Oke, kemudian tekstur kulit kendur dan kasar seperti info tadi. Penyebab kulit kendur adalah melemahnya otot-otot di wajah. Kalau kasar apa? Sel-sel kulit mati yang menumpuk, sering tumbuh komedo apa? Pembersihannya kurang maksimal. Contoh, ibu pakai ada pesta nih, kemudian ibu pakai bedak boleh dipakai Bu, boleh. Bukan tidak boleh. Kalau ibu ada keperluan undangan, masa iya polos kan? Bu, jadinya nggak pede kan? Boleh pakai bedak, tapi asalkan sebaiknya setelah pakai bedak tersebut atau kosmetik, sebaiknya bantu dengan pembersihan double cleansing. Double cleansing ini jadi, kalau biasanya kalau kita nggak pakai bedak, itu cuma 1 kali cleansing, oke, it's fine. Karena memang tidak ada penyumbatan, artinya tidak ada kita pakai foundation atau bedak ya, yang menyumbat pori. 1 kali cleansing boleh, tapi kalau kita pakai foundation, double cleansing. Saya sarankan double cleansing. Jadi yang pertama, cleansing pertama itu untuk angkat si bedaknya, cleansing kedua untuk mengangkat si kotoran atau sumbatan yang ada di pori-pori kulit kita. Jadi double cleansing. Tapi ada baiknya kalau boleh saya sarankan, pertama ibu angkat itu untuk angkat si bedaknya. Yang kedua, pas cleansing kedua ibu bantu pakai Sylvia. Itu hasilnya lebih maksimal. Oke? Nah, kemudian di slide ke berikutnya. Nah, ini dia faktor-faktor penyebabnya. Salah satunya adalah kosmetik. Kosmetik saya bilang tadi boleh pakai, tapi baiknya setelah kosmetik double cleansing ya. Kemudian chemical. Chemical ini bisa berupa apa aja? Ya, jangan salah, retinol itu vitamin A ya, bentuk vitamin A. Tapi kalau dipakai jangka panjang itu juga nggak bagus. Bisa menyebabkan pengelupasan. Harus hati-hati ya. Jadi ada di sini persamaan-persamaan yang mungkin namanya agak sedikit membingungkan untuk orang awam memang ya. Ini saya salah satu contohkan aja jenis kandungan retinol. Retinol itu sejenis vitamin A, tapi kalau untuk jangka panjang itu tadi bisa mengelupas, bikin kulit lebih sensitif. Oke, kemudian ada kalau kita pakai di klinik-klinik ya yang chemical peeling ya. Nah itu juga pakai bahan atau kandungan yang tidak jauh beda dengan retinol ya. Sebaiknya hindari si kandungan tersebut ya, karena bisa menyebabkan kulit kita mengelupas, kemudian nanti seiring bertambahnya waktu itu nanti ke kulit kita akan jadi lebih sensitif dan muncul koprus tadi, oke? Nah, kemudian untuk photo aging itu adalah sunscreen ya, dari luar tubuh kita terutama photo aging ya, penyebabnya. Kemudian chronological aging itu dari metabolisme, ya, artinya dari dalam tubuh kita, metabolisme, imun tubuh kita juga mempengaruhi menjadi salah satu faktor penyebab tadi. Kemudian psychological itu adalah stres ya. Stres, hindari stres gampang. Gimana caranya? Olahraga ya. Pada saat kita berolahraga, emosi itu diluapkan lewat si gerakan-gerakan yang kita gunakan pada saat berolahraga. Contoh, nggak usah mahal Bu, treadmill saja ya. Ibu sambil nahan emosi, tahan perut ibu, ya jangan lupa bernafas tapi ya. Kalau lupa bernafas nanti kagak bangun nanti Bu ya. Jadi sambil jalan, ibu tahan perutnya, tahan emosi, keluarkan ya. Kalau pakai masker, saya bingung kalau pakai masker olahraga nanti ngap-ngap ya. Sebaiknya sih tidak dianjurkan pakai masker ya Bu kalau olahraga, jalan kaki aja makanya ya. Jadi dibantu pernapasan juga kan lebih jadi ngeplong gitu, stres juga hilang. Saya yakin Bu, coba kalau enggak ibu aerobik di rumah kan biasa tuh lihat apa sih video-video yang aerobik YouTube itu. Ya. Kita juga iya Zumba ya, itu loh. Kita meluapkan emosi dari lewat itu bagus banget betul. Untuk kulit juga, lari ke kulit juga bagus gitu loh. Untuk ini psychological kita juga lebih stabil gitu loh. Nah nggak usah Pak, kan ada yang bilang saya stres, saya perlu jalan-jalan. Salah, jalan-jalan bikin capek. Percaya, mulai lakukan olahraga minimal treadmill saja Bu.
ya. Atau putar-putar rumah juga boleh Bu ya. Kalau saya sih kemarin ada anjurkan ya contoh, atau Ibu misalkan kuat lahir batin boleh treadmill dari Jakarta ke Bandung atau Bandung Jakarta boleh Bu. Kan nggak kena PSBB kalau kita jalan kaki Bu. Oke. Iya, Sorry ya bercanda ya. Oke, biar nggak apa ya, intermezzo biar nggak apa sih biar namanya nggak Bu? tegang. Tegang. Ya, Iya. oke. Kemudian nah ini dia yang sudah ditunggu-tunggu. Apa sih selfie yang 3 ini? Oke. Kalau pertama kita punya itu generasi 1 itu selfie yang 1 ya kita sebutnya tipe 1. Yang kedua tipe 2, selfie yang tipe 2. Yang ketiga itu selfie yang tipe 3 atau generasi 3. Ini masing-masing 3 produk atau 3 alat yang dikeluarkan Keke ini berbeda-beda teknologinya, Bu ya. Jadi kalau ditanya mana yang bagus? Yang pertama, apa kedua, apa ketiga? Sama-sama bagus, tapi beda teknologi dan beda fungsinya. Nah, itu jawaban saya. Saya tidak bilang, kalau ada yang tanya, Bu Ika, ini yang bagus yang mana? Semua bagus, tidak ada yang jelek, cuma beda teknologinya. Nah, teknologi apa yang ada di selfie yang 1, selfie yang 2, selfie yang 3? Itu kalau misalkan, kalau Ibu mau tahu ya, apa sih namanya, di dalam selfie yang ini bukan semakin, kok maaf ya, ada yang bilang dari selfie yang 1 itu kan mahal tuh, ke selfie yang 2, ke selfie yang 3, kok lebih murah selfie yang 3? Bukan karena murahan ya Bu ya, tapi apa ya, dibilang gimana ya Bu ya, harusnya gimana ya, Keke itu baik loh sebenarnya ya. Makin Ibu lah yang tahu ya, saya nggak bisa jelasin, yang pasti Keke itu benar-benar baik dan murah hati sekali pokoknya. Nah, kenapa? Makanya di sini kebutuhan kita semua yang dari Keke itu Keke tidak jual harga mahal. Jadi membantu, memudahkan untuk kita semua untuk perawatan, khususnya untuk perawatan kecantikan kita di rumah ya. Jadi di masa pandemi ini, contoh nih, Ibu udah sering ke salon, contoh atau ke klinik ya. Di pandemi ini kan orang udah nggak bisa pegang nih Bu, sudah susah ya, sulit. Masa Keke mau jual, maksudnya memberikan apa sih namanya, alat, mengeluarkan satu alat dibikin mahal, kasihan kan Bu lagi pandemi gini kan, akhirnya begitu. Keke dikasihlah kemudahan nih untuk perawatan wanita-wanita Indonesia. Meski di rumah saja kita masih bisa perawatan facial, namun hasilnya tidak kalah dengan perawatan di klinik. Oke, nah untuk selfie yang 3 ini beri plus dulu untuk Keke Indonesia. Terima kasih ya. Oke, terima kasih ya. Nah, yang menjadi teknologi daripada kelebihan daripada selfie yang 3 ini adalah yang pertama itu punya 3 terapi. Terapi ini baru ada loh Bu. Ini sudah dari profesor dari Jepang ini ya, dari dunia kecantikan itu sudah 46 tahun melalui penelitiannya itu menghasilkan 3 teknologi ini. Salah satunya adalah terapi microsonic vibration ya, yang 8.200 kali per menit ya getarannya itu. Jadi kalau Bu Flo dulu ya, saya waktu sekolah ya Bu Flo ya, itu ada alat, kalau Bu Flo pernah dengar ya, itu adalah alat namanya G5. G5 ini terdiri dari 5 aplikator head ya Bu ya. Nah, kalau nggak salah ya Bu ya. Oke, sebenarnya benar sih. Lagi gede-gede itu alatnya. Iya, betul. Nah, itu dia ya. Nah, itu fungsinya untuk meluruhkan lemak-lemak yang ada pada tubuh kita. Nah, si selfie yang 3 ini juga menghasilkan namanya si getaran itu yang dipakai pada alat G5 tersebut. Nah, tapi namanya terapi microsonic vibration. Nah, ini dikhususkan untuk wajah. Kalau untuk body kan dia getarannya kencang tubuh ya. Nah, itu kan bener-bener kan. Kalau kita pakai untuk wajah getaran tersebut itu kan nggak cocok, nanti ada begini-begini ya Bu ya. Nah, kalau ini kita ambilnya yang microsonic, jadi bener-bener halus getarannya, tapi dia enak bantu ya dipakainya nyaman. Relax juga kan Bu ya kulit kita ya. Nah, ini dia bantu untuk meluruhkan si lemak-lemak yang ada di kulit kita. Kalau kita punya sisa kotoran yang nyempil di pori-pori, nah dia bantu untuk menggetarkan si yang ada di pori-porinya. Jadi keluar ke atas, namanya sistem desinkrustasi, dia angkat nih si getaran tadi, dia ngeluarin gitu loh, jadi dipancing sama getaran. Nah, diangkat sama namanya yang terapi hot tadi ya, itu bantu untuk mengangkat si sisa-sisa kotoran atau sebum yang ada pada permukaan kulit ya. Nah, ini kita punya terapi 3 terapi microsonic vibration ya, 8.200 kali per menit.
ya getarannya. Kemudian ada terapi hot and cool ya. Terapi hot and cool ini kalau di luaran ya, maaf saya tidak bisa sebutkan terapinya apa, tapi ada terapinya di klinik-klinik ya. Nah, ini di KK ini dibikin dia lebih fleksibel, bisa kita bawa-bawa. Kalau yang di klinik itu nggak bisa. Jadi tidak bisa digunakan kita sewaktu-waktu kapanpun, dimanapun ya. Contoh kalau yang di luar itu kan gede tuh. Nah, gede ya. Bentuknya gede. Nah, itu kalau kita mau pergi-pergi, masa kita bawa ya Bu ya? Berat sekali. Iya, bawa koper ya. gitu ya. Oh, kayak bawa koper ya, berat sekali. Nah, kalau ini enggak. Jadi dibikin fleksibel, yang simple, yang bisa Ibu bawa kemanapun, bisa Ibu gunakan dimanapun, dan bisa digunakan untuk satu keluarga gitu loh. Nah, kemudian dengan harga terjangkau seperti itu ya. Kemudian di sini ada terapi LED red button dan LED blue button ya. Di sini terapi LED red buttonnya itu berfungsi untuk mengencangkan, kemudian mengurangi eritema atau iritasi, kemudian bantu untuk mengurangi contoh kulit-kulit yang koprus tadi tuh Bu. Nah, dia bantu untuk kalau mau memperbaiki dibantu dengan LED red button. Kemudian bisa untuk mencerahkan, mengurangi flek hitam atau pigmentasi ya. Kemudian bantu mengurangi kerutan, kemudian keriput ya. Jadi bantu untuk masalah-masalah yang ada di contoh di permukaan kulit ya. Contohnya kulit kusam ya, dia bantu untuk terapi LED red button-nya. Nah, kalau blue button untuk apa? Mengurangi eritema pada jerawat ya, bantu untuk mengecilkan pori-pori, kemudian membunuh Propionibacterium acnes bacterium. Jadi perlu diingat di sini acnes bacterium adalah bakteri penyebab jerawat ya. Kalau acnes monica itu adalah aktif ya. Jadi jangan salah ya. Saya belum kenalan sih Bu, baru kenalan sama Propionibacterium acnes bacterium aja. Oke. Nah itu dia ya, jadi 3 terapi di dalam satu alat. Oke, kemudian manfaatnya apa? Terapi microsonic vibration ini bantu untuk membersihkan desenkrustasi atau mengangkat sisa kotoran ya. Kemudian mengangkat sisa kotoran dan minyak pada permukaan kulit. Oke, mungkin beberapa ibu-ibu ada yang sudah pernah ikutin seminar saya ya. Biasanya kalau saya sebutkan minyak dalam kulit itu disebut sebum. Jadi bukan minyak bimoli ya Bu ya, jadi sebum ya. Kalau yang dihasilkan dari kulit adalah sebum, minyak ya. Nah itu, kalau misalkan kita ada kan yang bilang, nih kulit saya berminyak banget ya, dibilang gitu. Apa saya karena makanan terlalu banyak makan gorengan? Berarti minyak yang dihasilkan dari kulit ibu adalah bimoli. Disebabkan oleh bimoli. Tapi enggak ya Bu ya, jangan salah ya. Jadi sekali lagi Bapak atau Ibu di sini, minyak yang dihasilkan dari kulit kita yang menyebabkan kulit kita berminyak, mengkilat itu adalah kelebihan sebum atau minyak dalam kulit kita. Sebum ya, bukan sabun, tapi sebum. Bukan sabun. Ya, sebaceous ya. Oke, kelenjar sebaceous menghasilkan si sebum tadi. Oke, nah ini si terapi microsonic vibration ini dia akan angkat si sisa-sisa minyak tadi, oke, atau si kotoran. Oke, kemudian terapi hot and cool. Oke, terapi hot and cool ini berfungsi untuk mengencangkan, mengurangi kerutan, kemudian menjaga keelastisan kulit, memperbaiki serat kolagen di kulit kita, kemudian mengecilkan pori-pori sama V-shape terapi, Bu, ya. Jangan lupa gunakan ya, biar V-shape kayak orang-orang Korea. Iya, biar perlu tirus operasi ya, biar tirus gitu kan. Iya, nggak usah lagi operasi-operasian Bu, kasihan itu ya, merubah ciptaan Tuhan juga ya. Kita belum tahu juga itu bisa berefek jangka panjang efek buruknya ya. Oke, nah kemudian terapi LED red atau blue button di sini untuk mencerahkan yang rednya, bantu mengencangkan, melancarkan sirkulasi darah serta mengurangi flek hitam atau pigmentasi. Nah, untuk blue buttonnya ini seperti saya infokan tadi mengurangi eritema atau iritasi, membunuh Propionibacterium acnes bacterium sama bantu mengurangi peradangan pada jerawat. Oke. Nah, kemudian slide berikutnya di sini untuk silv yang ini kita ada LCD display ya. Kemudian ini ada LED-nya, nanti kalau misalkan Ibu tekan satu tombol power ya, dia akan muncul hidup warna merah atau kuning ya. Itu menunjukkan si tombol aktif ya, si alat aktif. Kemudian sini ada tombol power ya, tombol power. Di sini untuk tombol power sendiri bukan cuma satu fungsi, artinya bukan cuma untuk mengaktifkan alat, dia bisa untuk mengaktifkan LED red button dengan blue button. Jadi kalau satu kali Ibu tekan tombol power, dia akan aktif si alat, mengaktifkan si alat. Tapi kalau Ibu tekan tombol power 2 kali, dia akan mengaktifkan LED red button ya. Tapi kalau Ibu tekan 3 kali, itu akan mengaktifkan LED blue button. Jadi ini punya 3 fungsi. Oke. Mengaktifkan alat, mengaktifkan LED red button,
sama mengaktifkan LED blue button. Jadi 3 fungsi di dalam satu tombol ya. Oke, kemudian di bawahnya ini adalah tombol intensitas plus ya. Oke, untuk intensitas plus ini jadi untuk menambahkan intensitas panas dengan intensitas dingin ya. Kalau ibu misalkan kulit ibu cenderung sensitif, sebaiknya dimulai dari 1 aja dulu Bu ya. Dari mulai 1 intensitasnya. Tapi kalau misalnya ibu kulitnya tidak terlalu sensitif, bisa 2. Kalau ibu kulitnya normal, cenderung berminyak atau kerutannya parah, bisa 3 atau 4. Disesuaikan dengan kondisi kulit, masalah kulit, serta kesensitivitasan kulit ibu. Ya, jadi jangan mentah-mentah kulitnya kendur, tapi kulitnya sensitif, ibu ambil yang 4 langsung kerasa kebakar. Jadi selalu mulai dari 1. Kalau 0 berarti nggak dipakai ya Bu, dari 1. Oke, nah nanti kalau ibu intensitasnya, biasanya kalau untuk pemula pakai 1 pun berasanya kok kayak panas karena ibu belum pernah pakai ya. Tapi kalau ibu biasakan pakai, dia akan terbiasa. Saya awalnya dari 1 Bu, jadi 2, jadi 3 sampai 4. Sekarang nggak berasa Bu. Oke. Udah terbiasa ya. Sekarang malah nggak berasa panas. Kayak kurang. Oh ini alatnya apa rusak atau bagaimana? Ternyata ada memang 5, ada 6 ya. Iya. Ternyata memang kulit saya sudah badak Bu, jadi sudah lebih baik gitu, tingkat kesensitivitasannya sudah semakin lebih baik gitu. Nah, kemudian yang di bawahnya di sini ada intensitas minus ya. Ini untuk mengurangi. Jadi kalau misalkan ibu sudah terlanjur kliknya 4 kali, kalau misalnya aduh kepanasan banget, bisa ibu kurangin dengan tekan tombol intensitas minus ya. Kemudian di sebelah dari saya itu sebelah kanan ya. Oke, kalau dari ibu mungkin sebelah kiri ya. Jangan salah saya karena lihat kamera depan. Oke. Nah, di sebelah kiri di sini ada gambar matahari ya. Gambar matahari ini fungsinya untuk menunjukkan tombol hot sonic vibration ya. Di sini sebenarnya untuk tombol ini ya, yang tombol yang hot ini, dia ada 2 fungsi. Jadi kalau 1 kali klik itu dia akan mengaktifkan si hot terapi ya. Kalau 2 kali klik itu akan mengaktifkan sonic vibration, microsonic vibration. Tapi kalau saya, entah saya tenaganya terlalu kencang atau bagaimana, saya sekali klik langsung dua-duanya nyala Bu. Oke? Nah jadi tergantung ya. Jadi kalau ibu kliknya maksudnya halus gitu kan, bisa 2 kali klik. 2 kali ya. Ya, tapi kalau tenaganya kayak saya kayak gini, maklum itu Bu, suplemen keke Bu. Oke. Nah ini berenergi ditambah keke life force berenergi, tambah keke life force, tongkat Ali Bu. Oke. Nah, luar biasa. Nah itu sudah itu 1 kali klik langsung 2 terapi langsung bisa kepakai langsung ya. Nah kalau yang sisi kirinya sebelahnya itu adalah gambarnya kayak snowflake ya, artinya butiran si salju ya, butiran salju ini menunjukkan untuk terapi cool sonic vibration, cool terapi sama microsonic vibration. Nah sama, kalau ibu mengaktifkan klik 1 kali itu mengaktifkan cool terapi, tapi kalau ibu klik 2 kali itu mengaktifkan microsonic vibration. Kalau saya seperti biasa tadi saya bilangnya info 1 kali klik sudah dua-duanya. Oke, nah itu dia tombol-tombol yang ada di Sylviang 3. Oke, kemudian kita lanjut ke fungsinya. Oke, Bu, puyeng nggak Bu kalau lihat daripada si terapinya itu ada 3. Terus saya nanti pakai cleansing pakai apa? Pakai menu lurus pakai apa? Pakai menu lifting pakai yang mana nih? Pencetnya terapi apa? Nah, biasanya orang bingung ya. Nah, di sini saya bagi menjadi 3 fungsi ya. 3 menu ya. Di sini untuk fungsi pertama adalah cleanse, yang berfungsi untuk mengangkat sisa kotoran, kemudian membersihkan pori-pori ya sampai ke pori-pori, atau secara deep cleansing pembersihannya, artinya pembersihan secara mendalam. Oke, perbedaannya apa sih kalau kita cleansing pakai Sylviang dengan cleansing biasa gitu loh? Oke, kalau kita pakai manual, biasanya dia akan bersih, ngangkat si kotoran. Tapi cara kerjanya itu cuma cleansing, artinya tidak deep cleansing. Pembersihannya itu cleansing aja biasa, tapi bukan pembersihan secara mendalam seperti itu ya. Oke, nah kalau pakai alat dia bantu untuk mengangkat sampai ke pori-pori. Dan nanti kalau kotoran sudah tidak ada di pori-pori, tidak ada di kantong pori-porinya, kantong pori-pori sudah bersih, otomatis pas kita masukkan nutrisi setelahnya, tonernya segala macam atau serumnya, itu hasilnya lebih maksimal Bu. Kenapa? Kantong pori-porinya sudah bersih. Makanya saya anjurkan untuk bantu pakai cleansing itu bersamaan dengan Sylviang. Oke. Nah, di menu kedua ya Bu Flo.
Lanjut ya Bu ya. Oke, nah untuk yang menu kedua adalah nourish. Nourish di sini adalah untuk menu tersebut itu untuk memaksimalkan penyerapan nutrisi yang akan kita pakai. Contoh pakai serum, contoh kalau ibu sudah biasa pakai face cream, itu face cream atau oxy face cream ya bisa gunakan di menu nourish gitu loh. Nah, hasilnya juga lebih maksimal. Kalau biasanya kita pakai manual, pakai serum, itu dalam waktu kurang lebih penyerapannya biasanya kalau manual ya, itu bisa 1 jam kemudian baru nyerap, atau 45 menit atau 30 menit baru nyerap si nutrisi yang ada pada serum atau si face cream tadi. Tapi kalau ibu bantu kombinasikan atau aplikasikan si alat dengan si serum tadi, itu hasilnya atau penyerapannya itu lebih maksimal, artinya lebih cepat masuknya. Biasanya 30 menit masuk nutrisi ke kulit, ini kalau pakai alat cukup dalam waktu 4 menit atau 5 menit sudah nyampe ke kulit kita. Gitu. Jadi ini fungsinya untuk memaksimalkan penyerapan si nutrisi ke dalam kulit. Ini menu nourish ya. Kemudian untuk menu lifting, ini untuk bantu mengencangkan. Kalau ibu mau V-shape terapi, ini dibantu dengan menu lifting. Kalau boleh saya sarankan sih menu nourish dulu, baru menu lifting ya. Untuk lifting ini dia bantu untuk mengecilkan pori-pori, terus kemudian bantu untuk mengurangi kerutan sama keriput ya, bantu untuk mengencangkan si otot-otot yang melemah juga ya. Nah ini di 3 fungsi tadi. Oke, nah ini adalah cara pakai daripada Sylvian Hot and Cold Skin Device ya. Untuk menu yang pertama adalah cleansing ya. Oke, untuk menu yang pertama ibu sebaiknya gunakan dulu di sini ada cleansing ya. Soft cleansing lotion, gunakan soft cleansing lotion pada permukaan seluruh permukaan wajah ya. Oke, Bu Flo, saya sambil jelaskan ya Bu Flo ya. Oke, nah untuk yang cleansing ini, jadi saya rekomendasi, ini kelihatan nggak ya video saya? Bu Ika mau di stop share dulu nggak atau gimana? Emang nggak kelihatan ya Bu? Kelihatan sih kalau di aku. Kelihatan kan? Ada kan? Yang lain ada kah Bu? Ada ya. Oke, nah untuk cleansing ini yang digunakan pada menu cleansing saya rekomendasikan untuk bantu pakai cleansing, BZ cleansing. Kenapa? Karena kalau ibu pakai cleansing contoh facial foam ya, itu kan keset takutnya. Nah, dibantu dengan cleansing soft cleansing lotion ini lebih memudahkan untuk pengaplikasian pada saat pakai si alatnya. Nah, nanti ibu caranya ya, ibu ambil secukupnya. Ini saya bohongan ya, tapi nanti saya tunjukkan tombolnya. Ibu boleh yang punya alatnya, boleh nanti sambil ikuti saya tekan tombolnya apa, pura-pura aja Bu, boleh, atau sambil lumayan nih, sekalian saya cleansing, boleh ya. Oke, nah di sini untuk menu yang pertama cleansing, ini ibu bisa keluarkan di cleansingnya terlebih dahulu, ambil secukupnya saja, oke. Boleh taruh di sini ya, boleh taruh sini. Oke, hidung dan kening ya, jangan lupa bagian leher ya. Kemudian boleh ibu pakai massage manual dulu, oke, massage manual, atau ibu langsung pakai si Sylviannya ya. Jadi untuk tombolnya kelihatan ya Bu Flo ya? Oke, kelihatan ya? Kurang jelas. Kayaknya mending di stop share dulu ya Bu Ika, biar lebih jelas, biar lebih boleh. besar. Saya stop share dulu ya Bu ya. Oke. Ya. Terus, nah ini dia, sudah ya? Sudah kelihatan ya Bu? Oke. Nah untuk yang ini yang lain sudah pada buka atau sedang ambil Sylviannya? Udah ready ya Bu ya? Bu Ika mungkin sebelum masuk ke, ini udah mau masuk ke demo ya? Iya, sudah selesai. Kita mungkin bisa foto-foto dulu ya. Kita foto-foto dulu. Mau foto nanti dulu baru Bu? Ya, kita foto dulu baru nanti sesi demo. Saya minta bantuan tim admin ya untuk bisa difoto screenshot. Ya, sudah mulai kah? Ya, 1% boleh. Udah mulai difoto ya? Ya. Ini ada 3 halaman, sebentar. Sudah bergaya semua ini? Coba saya lihat. Sudah Bu? 1% lewat tunjuk. Sepertinya itu. Iya. Ya, halaman kedua. Boleh lagi. Senyumnya ditahan dulu. Dan di halaman ketiga. Baik, sudah. Sudah, terima kasih Pak David. Terima kasih Pak David. Bu Ika boleh lanjut lagi. Oke, saya lanjutkan ya Bu, sudah ready semua? Oke, nah ini sudah siap untuk alatnya semua ya?
Udah siap ya. Ini pura-pura dulu ya pakai cleansingnya ya. pura-pura. Oke. Kalau nggak nanti Ini sudah make up ibu set kapus cleansingnya. semua. Oke. Iya, masa narasumber berantakan kan nggak mau lucu ya Bu ya. Oke, nah tapi tenang Bu Flo, nanti kita akan adakan namanya Sylviang Beauty Class. Nah, untuk ibu Wow. yang mau ikut acara trainingnya bisa ikutan nanti ya. Oke, nah Wow. untuk yang ini Bu, sudah kelihatan ya Bu ya? Oke, Ya. ini menu cleansing ya. Kita sudah pakai cleansing nih, contoh ya. Nah, ini yang ditekan adalah tombol power dulu, yang di atas ya. Tekannya agak lama sampai bunyi, sampai muncul LED-nya. Oke, Iya. sudah? Sudah ya. Nah, kemudian jangan tekan tombol intensitas dulu, tapi tekan tombol hot sonic vibration dulu. Seperti saya info, kalau tekannya halus, ibu tipikal yang halus-halus gimana, tekannya 2 kali ya. Jadi ya 1 kali untuk, kan saya sudah langsung tuh Bu. Kedengeran nggak Getar getar? ya? Kita tongkat ahli Bu ya. Sama SGM ini. Kali, iya. Ya, oke, sorry, intermezzo ya. Oke, bercanda. Oke ya. Nah, ini untuk 1 kali tekan hot terapi, 2 kali tekan itu microsonic vibration. Sudah ini ya mulai ya. Oke, nah di sini sudah agak hangat ya. Tapi kalau misalnya ibu seperti saya infokan tadi, boleh disesuaikan untuk hot terapinya disesuaikan dengan jenis kulit masing-masing. Untuk jenis kulit yang sensitif, boleh tekan 1 kali saja. Tombol intensitas plus, tekan 1 kali. Kalau kulitnya tidak tersensitif, tekan 2 kali. Kalau kulitnya tipikal yang tidak terlalu sensitif atau normal, cenderung berminyak atau sensitif, tekan 3 atau 4 kali. Nah, ini nanti panasnya lumayan panas banget ya. Oke. Nah, ini untuk cleansing, menu cleanse saya tidak pakai LED ya. Jadi nggak perlu pakai terapi LED. Oke. Langsung ibu bisa aplikasikan seperti ini. Sorry. Boleh ikuti seperti ini, Bu. Jadi dia sebentar. Nah, saya nggak pakai itu, jadi kayaknya agak panas banget ya, Bu. Oke. Oke ya, seperti ini. Jadi kalau misalkan kita pakai yang Sylviang 2, itu kan begini nih, Bu. Ya, betul? Iya, betul. Cepet ya. Kalau ini gerakannya pelan aja, tapi Pelan, dihayati, Bu. Ya, Karena ada vibration-nya ya. rasakan si vibration-nya. Jadi nempelin di si tulang, sampai tulang sini. Diusap seperti ini. Oke. Ini buat ngancurin lemak-lemak juga ya, Bu Ika ya? Iya, betul. Lemak-lemak di wajah. Makanya orang kalau suka sering rajin pakai Sylviang 3 ini, dia V-shape. Jadinya V-shape. Ya. Bahkan ada yang nggak percaya, saya kasih tunjuk before dan after. Before itu after bilang, ya? ini 1 kali. Oh, masa sih? Bu Ika nanti juga ada ya fotonya ya, before ada after ya? Ada fotonya, saya akan kasih di-share ya? testimoninya. Oke. Nah, ini untuk bagian, boleh diulang ya, Bu. Ini 4 menit ya. Boleh diulang setengah wajah, dibagi aja 2 menit. Nah, untuk cuping hidung, bagian hidung itu cukup diginin. Oke, diputar boleh ya. Diputar. Nah, untuk kening boleh begini. Jadi rasakan pelan-pelan aja, Bu. Nah, ya. Nanti kalau sudah selesai, ulangin lagi misalkan 3 kali sebelah kanan, nanti yang sebelah kirinya 3 kali juga. Oke. Iya. Halusin. Ya, ini boleh dirotasi, boleh bagian hidung atau sini. Jadi sebenarnya caranya sama kayak pakai Sylviang 2, tapi ini lebih pelan, kemudian bantu dirasakan si getarannya tadi gitu. Oke, nah kalau sudah selesai, Bu, ini biasanya dia mati sendiri. Oke. Nanti nggak perlu dimatiin. Ya, nanti ada timernya sendiri. Oke, ini contoh ya sudah mati ya, Bu ya. Oke, nanti Ibu bisa bilas setelah mati gitu kan. Ini Ibu bisa bilas pakai spons atau bilas langsung dengan air ya. Jadi ambil secukupnya, Ibu bilasnya boleh ngikutin gerakan seperti saya, dari dagu ke bawah telinga, sudut mulut ke tengah telinga, bawah mata ke pelipis, cuping hidung naik ke kening, meluncur ke pelipis. Nah, lakukan lagi, nanti pas leher gini. Oh iya, sorry. Tadi untuk pembersihan boleh juga pakai untuk di leher seperti ini gerakannya. Ke atas ya, Bu ya? Iya, dari bawah ke atas untuk hancurin selemak-lemaknya. Jadi ini juga, atau ke samping. Kalau Ibu mau tirus, lebih sering ke samping. Ke samping. Daerah dagu. Nih, maksila. Mandibula, sorry. Oke ya. Oke. Seperti itu ya. Nah, kemudian untuk menu yang kedua, ini sudah jelas ya Bu Flo ya? Oke. Untuk menu yang kedua,
Ini nanti pakai serum dulu sebelum pakai menu nourish ya. Andaikan nih kulit saya sudah bersih nih ya. Ya, udah kering ya, udah bersih, sudah itu boleh dilap dulu pakai waslap atau pakai handuk atau pakai tisu ya. Nah, di sini nanti Ibu boleh pakai serum Fit C atau serum Skin Rich serum ya, atau yang masih punya Snell Firming serum boleh pakai Snell Firming serumnya dulu. Oke, nah di sini ada 2 serum ya, sengaja saya kasih. Atau nanti kalau misalnya Ibu sudah sering pakai face cream boleh pakai face creamnya ya. Nah, face cream ini sebentar. Oke. Nah, face cream ini sama penggunaannya seperti pakai serum juga, cuman kalau face cream saya sarankan afternya itu dibilas ya, karena kalau kita biarkan itu numpuk nanti cikit-cikit ke kulit kita. Tapi kalau yang ini nggak perlu dibilas pun nggak masalah ya, kalau yang serum atau essence ya. Nah, contoh saya sudah pakai nih Bu ya, tik 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 ya. Tapi di sini ada saya note dulu pemakaian serum ya. Pemakaian serum ini jadi kalau Ibu pakai menu Nourish boleh setengah wajah dulu atau seluruh wajah, diaplikasikan si serumnya dulu. Nah, kalau untuk yang serum Fit C biasanya seluruh wajah sekaligus kita taruh serumnya, itu nggak masalah. Jadi dia nggak bikin cepat meresap biasanya teksturnya, karena teksturnya itu agak ke moisi banget. Tapi kalau yang Skin Rich serum biasanya mudah menyerap, karena apa, dia teksturnya itu ya memang mudah menyerap banget ke kulit gitu. Apalagi kulit kita cenderung ke kering. Nah, kalau punya kulit cenderung kering, kemudian dehidrasi, itu sebaiknya setengah wajah dulu, taruh si serumnya di bagian wajah. Kemudian untuk menu Nourish ya, untuk tombolnya, sebentar, untuk tombolnya tekan tombol power 1 kali, ini mengaktifkan si alat ya. Tekan tombol power 2 kali, mengaktifkan LED red button. Di sini untuk menu Nourish saya anjurkan untuk bantu pakai LED red button. Karena apa? Saat Ibu menutrisi, memasukkan si serum tadi, si nutrisinya akan masuk tuh. Plus sekaligus ininya, red buttonnya ini bantu untuk mengencangkan juga. Jadi double action. 2 kali pengerjaan. Jadi 2 kali fungsi tapi dalam satu pengerjaan. Ya, betul. Ya, pakai ini. Oke. Kemudian tekan tombol hot sonic vibration. Nah, ini sudah bergetar langsung ya. Kalau tidak 1 atau 2 kali. Oke, sudah ya. Baru diaplikasikan ke seluruh wajah. Intensitas jangan lupa seperti saya info tadi, 1 kali untuk kulit sensitif, 2 kali untuk kulit tidak terlalu sensitif, 3 kali untuk kulit normal, atau 4 kali untuk kulit cenderung berminyak sekali atau berkerut sekali atau flek hitam parah ya. Oke, tapi dengan catatan tidak sensitif ya. Oke, nah baru diaplikasikan seluruh wajah. Sama, cara pengerjaannya sama tadi. Pelan, dirasakan getarannya. Oke, pelan. Ini cara pakainya sama kayak menu cleansing. Cleanse ya. Kalau yang menu Nourish. Oke, nah setelah contoh kasih patok 3 kali nih, sudah selesai. Kemudian Ibu mau pakai yang sebelahnya, boleh disimpan dulu. Kemudian pakai serumnya yang setengah lagi, ratain boleh, atau ke titik-titik juga boleh. Baru aplikasikan si silviangnya di setengahnya lagi. Ini Bu ya rasanya, aduh, kalau yang lagi stres-stres itu berasa melayang. Iya, relax banget ya. Kena matahari gitu Bu. Enggak sih. Ya, kayaknya tuh langsung gitu kan. Karena apa, di Silviang 3 ini dia juga bantu untuk melancarkan sirkulasi darah, peredaran darah ya, limfe. Jadi kita berasa lebih rileks gitu Bu ya. Nah, oke, ya ini cara pakai. Jadi itu pemakaiannya ya, digosok, bukan digosok-gosok gitu ya Bu ya? Digosok Bu, tapi pelan. Gosok tapi pelan ya. Jadi tidak seperti yang dulu ya? Ya, kalau dulu kan digosok tapi cepat. Ya, agak kencang ya, agak cepat. Ya, agak ritmenya agak kencang, agak cepat. Kalau ini enggak, ritmenya pelan aja dirasakan getarannya. Ya. Oke, kemudian setelah selesai, jangan lupa pakai ini juga ya Bu, buat ini ya. Jangan lupa di menu Nourish ini adalah ajang untuk bikin V-shape. Jadi lebih sering di sini. Boleh ikutin ke sini ya, atau boleh mengikuti si tulang di bawah sini dagu. Ke sini biar, ya. Jadi biar si ininya yang menggelambir-gelambir yang punya double chin ya, itu hilang pas ya, si chinnya itu loh. Oke ya. Asik nah, kemudian nggak usah disuntik-suntik nih.
Iya, nggak usah suntik, nggak usah botox, tidak usah Ya benar. Thread lift. operasi-operasian lagi ya, thread lift ya. Jadi benar-benar alami, bukan alami sih sebenarnya, Jo. Jadi lebih aman juga ya. Lebih aman, ya betul. Oke, kemudian setelah menulis, si serum kan masih nempel nih Bu ya, nggak perlu dibilas ya, boleh tidak dibilas atau boleh dibilas ya. Jadi kalau Ibu misalkan mau dibilas, boleh dibilas dulu, setelah itu dikeringkan lagi, baru pakai yang lifting. Nah, untuk lifting ini sama. Nah, menu lifting ini sama ya. Jadi dalam keadaan kosongan atau masih pakai serum tadi juga nggak masalah. Oke, nah ini menu lifting, tekan tombol power 1 kali. Oke. Kemudian tekan tombol power 2 kali untuk sinar merah ya, LED red button. Ini kalau Ibu mau pakai LED di menu lifting, itu perhatikan jenis kulit Ibu. Jadi gini, kalau LED red button di lifting ya, kalau nuris saya rekomendasi selalu pakai red button. Selalu merah yang, ya. merah. Tapi kalau untuk yang lifting, Ibu bisa pilih nih, blue button atau red button. Nah, kalau untuk red button, untuk Ibu yang kulitnya kusam, punya flek hitam, kerutan, kendur. Nah, itu pakainya yang red button. Tekan 1 kali di tombol power, tekan 2 kali di tombol power, itu menghasilkan LED red button. Kalau Ibu kulitnya cenderung jerawat, atau anak Ibu ya, remaja tuh, biasanya jerawat, pori-porinya besar, kemudian kok meradang, ya. Nah itu bisa pakai yang blue button. Tekan 3 kali tombol power menghasilkan atau mengaktifkan tombol nih LED blue button. Oke? Nah, jadi di menu lifting ini yang Ibu tekan beda itu cuma di sini. Pilihannya boleh sesuaikan dengan jenis kulit. Kemudian tekan tombol Cool Sonic Vibration yang gambarnya snowflake di sini ya, butiran salju. Tekan 1 kali atau 2 kali, ini menghasilkan getaran juga, microsonic vibration ya. Oke, kemudian atur intensitasnya Bu ya. Kalau ini suka-suka sih Bu, karena memang nggak menghasilkan rasa panas gitu kan. Jadi makin dingin makin oke ya kali ya. Oke, berasa di es gitu kan. Nah, nih ya, boleh tekan intensitasnya, mau sensitif mau enggak, boleh deh diatur ya. Ini suka-suka Ibu lah. Mau esnya 5 biji, berarti ketiga atau 4 gitu kan. Nah ini Bu ya, berembun. Nah ini menunjukkan ini menghasilkan cool terapi. Nah ini cara pakainya berbeda. Jadi kalau cleansing sama nuris, cara pakainya kan diusap tapi perlahan ya. Kalau ini cara pakainya ditap-tap aja seperti ini. Dibantu dirasakan 1 titik, 2 titik, 3 titik, atau misalkan pori-pori Ibu cenderung besar nih daerah sini, boleh agak lama. Ya, tapi jangan lupa waktu Bu, nanti suaminya marah. Oke. Keasikan ya. Iya, saking enak keasikan soalnya ini Bu, bener-bener kulit kita juga jadi lebih kenyal, lebih kencang, berasa banget bener. Ya. Oke. Jerawat meradang juga ngebantu banget ya Bu Ika ya. Ya, saya kemarin ada jerawat Bu ya, itu jerawatnya aduh, bandel sekali tuh Bu, bikin hidung orang makin mancung. Itu Bu, saya pakaikan ini Silvian cuma sekali loh Bu, langsung kering, langsung hilang. Tempel-tempel ya, luar biasa. Nah ini bagian dagu, boleh seperti ini, tempel aja, ya seperti ini dirasakan. Kalau bagian sini tap-tap aja sama ya, boleh. Dari sini jadi lebih kencang, ya boleh hitungan 10 detik per 1 titik atau 15 detik per 1 titik. Jadi dibagi aja Bu, ya. Nanti kalau sudah sebelah kanan sudah selesai, baru sebelah kirinya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 gitu kan. Nanti kalau ditanyain suami, Bu lagi apa ngitung apa? Belajar ngitung ya. Ya. Nah, biar nggak ketiduran juga Bu Ika. Iya, biar inget waktu ya. Ingat waktu. Yang penting satu Bu, kalau pakai alat Silvian Bu Flo, jangan deket-deket sobek. Oke. Kalau deket sobek, nanti Ibu lupa mana yang sobek, mana yang ini ya. Mana yang ini ya, alat Silvian. Iya, apalagi Ibu sambil lihat itu Bu, apa namanya, drakor ya, yang menguras emosi ya. Kalau sudah kesel Bu, lagi pegang cobek, iya lihat drakor, nanti salah. Ya. Nanti salah pegang. Muleknya salah, muleknya. Tahu-tahu Bu, ini alatnya ya, salah pegang. Oke. Nah itu ya Bu ya, untuk cara pakai dari menu cleanse, nuris, dan lifting. Jadi Ibu nggak perlu lagi pusing-pusing mikirin pakai terapi apa ya, ikuti saja. Ya, ikuti sesuai tadi petunjuk ya. Kalau menu cleanse itu pakainya terapi hot
microsonic vibration, jadi 2 terapi aja. Kalau menu Nuris pakai 3 terapi, hot terapi, microsonic vibration, sama LED red button ya. Nuris. Kalau lifting pakai 3 terapi juga. Terapi yang pertama, terapi cool terapi, yang kedua microsonic vibration, yang ketiga LED red button atau blue button. Sudah paham ya Bu ya? Paham ya? Sudah paham mungkin ya, nanti dipraktekkan. Oke. Harus sambil dipraktekkan nih nanti abis ini. Di sini Bu. Oh, abis acara selesai ya Bu ya? Ya, abis ini praktekin semua di rumah masing-masing ya, yang udah punya alatnya. Ya. Biar langsung nyangkut ya Bu ya. Jadi ya, orang belajar di sekolah kalau kita nggak ulang lagi nggak nyangkut itu biasanya nggak bawa salam pulang kan ya. Oke, iya. Pak, pengalaman Bu soalnya Bu. Oke. Nah, kemudian saya lanjutkan share screen ya Bu ya. Ya. Oke, karena di sini saya mau tunjukkan ya, ini seberapa hebat Sylvie yang 3 ya. Kenapa orang berbondong-bondong langsung, bahkan ada yang inden ya, karena ini kehebatannya Bu ya. Ini 1 kali pakai ya Bu. Ini semua 1 kali pakai. Salah kan? Mana ya? Ini dia. Oke. Nah ini dia. Bukan ini, sebentar saya buka slide berikutnya. Ini sudah. Oke. Jelas ya Bu? Kelihatan gede ya? Ya, kelihatan. Oke. Nah, ini ada urutan pemakaiannya, pemakaian dulu. Nah, ini dibagi 2 kelompok pemakaiannya. Untuk usia aku belum 30 tahun ya, di bawah 30 tahun ini menunya yang dipakai adalah cleansing, nourish, lifting ya. Pakainya blue button. Ini boleh blue button atau red button sebenarnya, tapi cenderung yang di usia di atas di bawah 30 tahun biasanya yang punya masalah jerawat, lebih banyak jerawat ya. Wah, ya, makanya dianjurkan untuk pakai yang blue button ya. Kemudian untuk di usia 30 tahun ke atas, di sini adalah menu cleanse ya, nourish dan lifting. Nah, kalau yang menu terapi blue button atau red buttonnya boleh pilih salah satu. Ya. Oke, kemudian nah ini dia Bu ya, hasil before after setelah pemakaian Sylvie. Ini 1 kali pakai loh Bu ya. Nah, untuk yang pertama ini kebetulan yang before itu kelihatan banget ya flek hitamnya, betul Bu? Iya, betul banget. Ya, flek hitamnya kelihatan banget. Saya gedein tuh Bu ya. Oke, kelihatan? Wih, mantap. Ini baru sekali Bu? Ya, ini baru 1 kali pakai. Nah, ini yang pertama yang belum pakai, ini agak kelihatan merah ya, kulitnya agak sensitif. Kemudian flek hitamnya kelihatan juga. Tuh kerutannya juga kelihatan lebih apa ya namanya ya, agak turun banget kan, lebih apa ya, kayak kendur gitu. Tapi kalau yang sebelahnya itu lebih kenyal kulitnya ya, lebih cerah juga, flek hitamnya berkurang. Kemudian tekstur kulitnya juga agak naik ya. Terus agak V-shape, betul nggak Bu? Iya, itu pipi langsung tirus ya? Iya, langsung tirus Bu. Jadi kayak lama-lama kalau kita pakai Sylvie yang ini berasa kayak orang Korea nanti Bu. Iya betul, nggak usah opas ya. Cukup dengan Sylvie yang 3. Sylvie dengan harga terjangkau lagi Bu. Harga terjangkau. Oke ya. Nanti ada promonya ya, nanti saya bacain ya, luar biasa ini promonya. Sorry Bu. Nah, untuk gambar yang kedua, ini boleh Ibu perhatikan juga. Ya, untuk yang pertama, yang before itu kelihatan si kantong matanya kelihatan gede, betul? Kurang kelihatan ya. Nah, sudah kelihatan Bu? Kelihatan. Yang pertama kantong matanya. Ini jelas ya Bu ya gambarnya ya? Oke. Nah, kemudian agak bengkak ya kantong matanya. Yang kemudian agak kusam juga, tidak glowing seperti yang setelahnya, betul nggak Bu? Tekstur kulit juga kalau dilihat lebih halus yang setelahnya, afternya, ya. Oke, nah kalau ini kan setengah wajah, saya kasih yang full. Ini dia, kelihatan banget nggak sih Bu? Ini bukan berminyak ya, ini glowing. Ini kalau suntik glowing mahal nih di klinik-klinik. Nah ini bisa kelihatan ya, yang before ini kulitnya kelihatan kusam ya. Kemudian untuk ini juga masih apa ya,
kerutannya kelihatan banget ya Bu ya, agak turun. Kemudian belum V-shape ya. Kalau yang afternya itu lebih glowing, kulitnya lebih kelihatan sehat. Siapa sih yang nggak seneng ya lihat kulit kita punya kulit kelihatan sehat banget ya. Nah ini kemudian kerutannya juga berkurang, terus agak V-shape ya, V-shape membentuk mengikuti bentuk dagunya ya. Oke. Nah, note juga untuk Anda yang punya bentuk dagu kotak. Jangan berharap itu langsung set. Akan membentuk V. Enggak ya, karena ini bukan magic bukan seperti operasi plastik, bukan. Jadi gini loh Bu, V-shape di sini artinya dia tidak teman-teman, dia membantu mengurangi kelebihan lemak yang ada di bagian dagu. Jadi mengikuti bentuk dagunya. Kan ada yang punya dagunya V bentuk oval, dia agak cabi kan. Kalau ini dia mengikuti bentuk dagu gitu loh. Jadi nggak ada double chin di sini tuh nggak ada gitu. Ini ya salah satunya. Oke. 3 saja. Untuk kalau Ibu mau kasih testimoni boleh dipakai dulu, oke? Ya, untuk alatnya ditunggu dipakai ya. Nanti kalau boleh saya sarankan Bu, kalau Ibu masih kurang percaya, boleh Ibu foto dulu before-nya baru after-nya. Ya, biar Ibu langsung meyakinkan diri Ibu gitu, untuk lebih meyakinkan. Oke, saya close ya Bu ya. Oke, itu dia. Saya buka pertanyaan Ibu Flo. Sudah ya materinya ya. Kita langsung ke Q&A. Ini udah banyak banget yang nanya. Bentar, saya scroll dulu ke atas. Nah ini ya pertanyaannya Bu Ika. Sudah siap Bu Ika? Sudah Bu, ready. Ya, siang Bu, mau bertanya kalau flek hitam muncul dari gen, apakah bisa hilang dengan produk BZ atau mesti dibarengin perawatan dokter? Oke. Nah, dokter ini maksudnya krimnya ya Bu ya. Oke, sekali lagi saya di sini saya jelaskan untuk flek atau pigmentasi nih Bu ya. Contoh, saya kasih sedikit contoh Bu ya. Contoh kita ini kan genetik ya, artinya genetik. Nah, kalau misalkan saya contohkan di sini adalah hormon. Masalah flek hitam atau pigmentasi yang disebabkan oleh hormon. Contoh, Ibu hamil. Ibu awalnya nggak punya flek atau pigmentasi. Kemudian Ibu masuk ke masa hamil atau kandungan ya, berapa bulan atau biasanya 3 bulan ke atas itu mulai timbul flek ya di wajah. Karena ada ya beda-beda ya Bu ya, faktor hormon. Namanya muscle pregnancy biasanya orang sebut ya, itu namanya kloasma Bu. Nah, si kloasma ini akan muncul. Jadi flek-flek hitam itu akan muncul tuh. Nah, dia akan hilang dengan sendirinya sebenarnya nih Bu ya, dia akan hilang dengan seiring berjalannya waktu. Tapi tidak bisa kita pastikan. Karena apa? Kembali lagi ke tubuh kita masing-masing. Contoh, metabolisme kita, imun kita bagus nggak nih? Semakin bagus imun sama metabolisme kita, semakin cepat hilang juga si flek hitam atau si kloasma tersebut ya. Jadi dia akan hilang lah dengan misalkan metabolismenya lumayan nih, bisa hilang dalam kurun waktu 1 tahun nih setelah melahirkan ya. Oke, tapi beberapa wanita di sini biasanya panik Bu, kalau habis melahirkan itu kan sudah namanya sindrom apa ya Bu ya? Saya lupa karena saya belum hamil ya, belum pernah. Jadi namanya sindrom apa ya? Baby blues ya. Oke. Ya, baby blues Bu ya. Jadi kayak kaget lihat bentuk badan tubuhnya itu berubah drastis dari yang langsing jadi wow ya. Nah, itu bisa ke psikis juga kan. Nah, itu juga memperburuk si kloasma tersebut ya. Jadi harusnya dikit jadi tambah banyak karena pas stres ngelihat bentuk tubuh berubah. Kemudian kulit juga jadi tidak terawat ya. Pada saat hamil itu kan biasanya bawaan bayi mulu yang disalahin Bu ya. Oke. Baru lahir padahal. Biasanya males perawatan, ini akibat saya kulitnya jadi kusam akibat saya waktu hamil males perawatan. Oh, bayinya mungkin laki-laki atau perempuan kan, banyak yang menerka-nerka gitu. Padahal itu tergantung diri kita loh Bu, sebenarnya ya. Nah, itu jadi jangan salahin bayi ya Bu ya. Jadi kalau misalkan ibu nanti setelah melahirkan mau tetap fresh kulitnya, baiknya dijaga juga dari pas hamil ya. Entah itu pakai cuma cuci muka boleh, atau pakai perawatan untuk nutrisinya di malam hari boleh gitu kan. Nah, jangan lupa pakai sunblock. Sebenarnya kembali lagi pilih produk yang alami ya. Kalau masa kehamilan boleh pakai produk ya tapi yang alami gitu. Oke, jadi kembali lagi setelah hamil ya Bu. Pakai dokter juga bisa ya Bu ya? Ya bisa.
Bisa sebenarnya. Nah, setelah melahirkan nih Bu Flo, nah itu kan orang stres nih pas lihat wajahnya kok jadi hitam-hitam ya wajah saya. Aduh, suami saya, aduh nggak perhatian lagi nih sama saya. Itu psikis ya. Nah, setelah muncul kepanikan seperti itu, akhirnya apa? Muncul niat, saya mau cari produk yang instan. Ambillah produk yang berbahan yang instan. Maunya cepat nih putih, mau cepat putih, saya mau cepat hilang nih, fleknya hilang. Gimana nih supaya saya cantik lagi seperti gadis atau seperti dahulu kalau sebelum melahirkan, sebelum hamil ya. Nah, pas masuk si produk tersebut, kita nggak tahu nih, atau kita memang tidak mau tahu kalau di dalam produk tersebut itu ada pengelupasan. Akhirnya muncul si pakailah tuh kan si krim-krim tersebut. Setelah dipakai kok ada pengelupasan ya. Pengelupasan terjadi setiap hari atau walaupun cuma sedikit ya, cuman kalau untuk jangka panjang, kalau pengelupasan terjadi setiap hari itu tidak baik untuk kulit. Nah, satu, ketika kita kulitnya mengelupas, si jaringan kulit ya yang di atas epidermis itu, kalau yang sudah pernah cek kulit itu saya sebut dengan kotak-kotak gitu ya, yang di atasnya paling atas epidermis, itu saya sebut dengan filter alami yang sudah Tuhan berikan untuk kita. Tapi kita rusak pasannya. Nah, tidak ada lagi filter atau pelindung dari si sinar matahari. Nah, akhirnya apa? Tipis kan kulit, pas kena sinar matahari, gosong nggak Bu? Maksudnya langsung kebakar nggak? Karena filter tadi yang sudah Tuhan berikan, filter alami yang sudah Tuhan berikan untuk kita, melalui si kotak-kotak tadi, kita rusak sendiri loh, pakai pengelupasan. Nah, akhirnya apa? Mudah sensitif kulit kita. Pas kena sinar matahari, mudah kena efek buruk daripada sinar matahari tersebut. Akhirnya apa? Mempercepatlah pas kena sinar matahari itu si efek buruknya mempercepat namanya enzim tirosinase atau pembuatan melanosit di bawah kulit kita. Melanosit itu adalah bibit daripada flek hitam Bu atau pigmentasi ya. Di situ nanti sudah kebakar matahari, langsung tuh si pabriknya langsung kejar-kejaran bikin nih si melanosit atau si bibit tadi. Nah, akhirnya muncullah itu flek hitam, bukannya makin hilang si kloasma tadi yang harusnya kalau kita nggak pakai pengelupasan dia hilang dengan sendirinya meskipun waktunya agak lama, tapi karena diperburuk sama kimiawi, diperburuk sama pengelupasan, diperburuk sama rusaknya lapisan filter alami kulit kita, akhirnya apa? Makin buruk. Bukannya makin hilang, makin lama, makin banyak itu si flek hitam atau pigmentasi tersebut. Sama halnya dengan genetik. Oke, genetik juga sama seperti itu. Genetik kata orang, saya faktor genetik. Genetik bisa disembuhkan. Kak, berarti kan itu faktor gen ya. Itu minum suplemen Bu. Sebaiknya dibantu, memang harus perawatan lebih ekstra. Ya, ekstra di sini artinya bukan cuma perawatan untuk di luar saja, jadi bantu dengan dari dalam ya. Baiknya kalau ada kasus seperti itu, faktor genetik atau faktor hormon kehamilan atau faktor hormon itu baiknya dibantu bukan cuma dari luar tapi dari dalam juga dengan minum bantu suplemen untuk tubuh kita. Jadi itu akan mempengaruhi banyak pengaruh besarnya untuk kulit kita juga. Jadi contoh minum Biolog atau collagen ya Bu ya, ini yang sudah saya pengalaman ya, bukan dari pengalaman sendiri aja, dari konsumen-konsumen yang suka konsultasi itu Biolog sama collagen itu Bu. Bu kalau rajin mantap banget Bu. Jadi kalau di sini saya anjurkan untuk suplemen yang genetik nih ya. Kalau boleh saya anjurkan genetik atau yang parah, minum Biolog sehari 2 kali. Ini untuk kulit yang 30 tahun ke bawah. Ya, sehari 2 kali atau sehari sekali untuk yang 30 tahun ke bawah, Biolog sehari sekali, pagi atau siang. Malamnya minum collagen 1 saset aja Bu. Nah itu untuk tiap hari ya. Nah kalau yang di atas 30 tahun saya sarankan untuk minum Biolog sehari 2 kali, pagi dan siang, malamnya baru collagen. Atau malamnya atau paginya Biolog 1, collagennya 2, jadi collagen siang sama malam gitu. Jadi saya anjurkan sekali Bu, dicoba deh Bu sebulan. Saya jujur umur saya 32 tahun ya, sebelum masuk 33. Oke, nah ini saya minum itu loh Bu, collagen 1 hari 1 saset sama Biolog 1 hari 1 saset. Itu saya jujur tidak rutin minumnya ya, cuman bolong-bolong, jadi artinya seminggu cuma 3 kali. Hasilnya luar biasa Bu, ke kulit, aduh
Mantap pokoknya. Ibu wajib coba deh Bu, selain perawatan dari luar, Ibu wajib coba minum suplemen untuk kulit dari dalam juga. Gitu. Jadi untuk faktor genetik tidak ada kata tidak bisa, pasti bisa asal dibantu dengan minum suplemen dari dalam untuk memperbaiki si sel-sel yang rusak di dalam tubuh kita. Gitu, oke? Nah kemudian ada pertanyaan lagi Bu? Ada, bentar ya, saya cari dulu ya. Nah ini, untuk perawatan muka yang kusam dan berminyak, baiknya bagaimana ya? Iya ini, yang urutannya mungkin ya. Urutan atau apa aja yang harus dipakai ya. Oke, masalahnya apa dulu Bu? Kalau masalahnya jerawat, flek hitam parah, selalu saya rekomendasikan untuk bantu pakai cleansing pagi ya. Cleansing, kemudian toner, ya di sini toner boleh BZ atau Glance ya. Kemudian untuk kalau pembersih boleh paginya pakai facial foam dari Glance. Kemudian toner dari BZ atau Glance, kemudian bantu pakai day cream atau UV protector plus cream. Jadi baiknya di double ya untuk masalah flek hitam ini ya Bu ya, day cream atau UV protector plus cream. Jadi double action untuk mencerahkannya, menghilangkan fleknya, juga bantu untuk melindunginya, itu double action karena sudah UV plus cream. Jadi kita tahu ya sekarang itu panasnya panas banget ya. Kemudian kalau misalnya cuma satu itu tidak maksimal hasil pelindungannya, cuman sebentar saja. Tapi kalau mau lebih hasil maksimal 2, jadi pakainya antara day cream sama UV sama si cream. Nah untuk malamnya pakai cleansing BZ. Saya katakan wajib, kenapa? Karena cleansing BZ itu dia bantu memperbaiki si kerusakan yang ada di lapisan terdalam kulit kita, lapisan dermis. Jadi dia bantu. Nah, pas dia sudah bagus tuh yang di dalamnya, kita masukkan nutrisi apapun itu juga lebih mudah gitu loh Bu. Nah, itu cleansing malam ya, BZ. Kemudian tonernya boleh BZ atau Glance. Kemudian pakai serum atau boleh dikombinasi dengan face cream. Jadi face cream malam ini, besok malam pakai serum kayak gitu. Face creamnya boleh dipakai sampai malam atau cuma berapa menit pakai Sylviang aja boleh, terus pakai serum boleh. Gitu. Jadi after pakai si face cream, pakai Sylviang, dibilas, baru mau pakai lifting kan, baru pakai serumnya pas mau tidur. Gitu. Oke. Ya, sama minum suplemen ya Bu. Nah untuk jerawat Bu, kalau untuk jerawat saya rekomendasi bantu pakai facial foam Glance pagi, toner Glance ya, atau BZ boleh. Terus kemudian bantu pakai di sini tergantung, kalau jerawatnya parah banget Medigel dengan acne gel ya, kalau nggak terlalu parah boleh acne gel sama moisturizing cream ya. Nah untuk malamnya bantu pakai facial foam Glance plus toner Glance atau BZ plus bantu serum Fit C. Serum Fit C-nya dibantu untuk 2 hari sekali dulu ya, 2 hari sekali dulu, karena kita tahu untuk yang kondisi punya jerawat biasanya agak meradang tuh, boleh 2 hari sekali dulu ya. Nanti baru totalin si acne gelnya di bagian yang berjerawat. Gitu. Cukup itu aja Bu. Ya, sama minum collagen Bu. Oke. Sama Biolog ya, 2 itu ya kayaknya. Ya. Oke, nah pertanyaan selanjutnya mungkin aku nggak bacain semua karena ini banyak banget berhubung waktu juga. Saya bacain 2 pertanyaan lagi ya. Sebentar. Nah untuk alat Sylviang 3 ini bisa dipakai untuk minimal usia berapa tahun Bu Ika? Dari usia remaja bisa Bu, karena ini kan bisa untuk jerawat ya, itu hebatnya, bisa untuk kulit normal, sensitif, bahkan yang matur pun bisa. Jadi fleksibel, bisa untuk dari usia remaja. Iya, remaja bisa. Sampai usia lanjut gitu ya Bu ya. Jadi luar biasa banget ya. Nah terus sebentar. Kalau untuk pemakaian Sylviang bisa diaplikasikan dengan essential oil atau tidak? Pemakaian apa Bu tadi? Sylviang? Essential oil, ya pemakaian Sylviang yang Sylviang 3. Essential oil, ini tergantung essential oilnya ya Bu ya, dilihat lagi fungsinya apa. Kan ada grapeseed, contoh ya grapeseed. Kalau grapeseed itu bisa digunakan untuk sebagai cleansing oil juga bisa. Jadi kalau misalkan Ibu mau pakai si grapeseed oil tersebut untuk cleansing, boleh digunakan si grapeseednya dulu, baru ambil menu cleanse gitu loh. Oke, itu di menu cleanse ya berarti ya? Ya, tapi sekali lagi Bu, saya tegaskan di sini, untuk hasil maksimal atau tidaknya itu tergantung si produknya.
Oke, kandungan Ya. suatu produk juga mempengaruhi hasil daripada pemakaian Sylviang. Nanti pikirannya kok beda ya kalau saya pakai cleansing dengan Sylviang dengan contoh essential oil tadi dengan Sylviang itu beda. Karena di kandungan si contoh ya, kalau BZ Soft Cream Solution kita itu kan mengandung banyak vitamin, nutrisi ya, kemudian kandungannya pun alami, terus jenis partikel atau si tingkat penyerapannya juga lebih kecil, jadi mudah menyerap ke kulit kita. Jadi nutrisinya itu lebih cepat gitu loh, lebih mudah masuk ke kulit kita. Makanya pas kita aplikasikan atau kombinasikan dengan Sylviang, hasilnya lebih maksimal. Makanya orang kalau kita cobain pakai Sylviang sekali langsung kelihatan. Kenapa? Ya itu karena kita pakai BZ biasanya kan, BZ Soft Cream Solution. Nah itu hasilnya lebih kelihatan, langsung bisa gitu loh kelihatan. Dari tapi kalau produknya ya. Iya, dari produk mempengaruhi pokoknya Bu. Oke, kemudian itu saja paling Bu Ika, karena waktu juga paling saya ini ya, untuk pertanyaannya nggak bisa saya bacakan semua, mungkin nanti bisa tanyakan ke pengundang masing-masing. Sebelum tutup mungkin Bu Ika boleh kasih closing statement dulu buat kita semua. Oke, saya mau kasih ini aja sih Bu, ingetin selalu gunakan, selalu rawat kulit kita ya, mau itu di keluar rumah mau tidak ya, tetap rawat kulit kita baik untuk skincare rutin setiap hari, daily skincare atau weekly skincare atau untuk bulanan juga boleh ya. Jangan lupa minum suplemen juga yang membantu untuk menstabilkan atau memperbaiki kerusakan yang ada di tubuh kita, sel tubuh kita ya. Jadi bantu jaga dari luar juga dari dalam. Jangan lupa. Kemudian tetap sehat, tetap cantik meski dalam keadaan pandemi. Oke. Terima kasih banyak Ibu Flo, terima kasih banyak untuk mitra-mitra Indonesia, terima kasih banyak terutama untuk Bapak Yos ya dan Ibu Li Chuting selaku Platinum CSD. Terima kasih banyak untuk undangannya saya di acara siang hari ini. Oke, perdana ya Bu untuk acara online beauty class kali ini. Oke, terima kasih banyak, sukses selalu untuk kita semua. Oke, thank you Bu Ika, luar biasa. Tepuk tangan dulu. Iya, Bu Jiping, ya. Tadi saya mendengar suara Bu Jiping. Ya, mau terima kasih juga sama Bu Ika ya, luar biasa, mantap menjelaskannya dengan semangat, terus penuh dengan ini keikhlasan untuk menjelaskannya tuh luar biasa. Thank you. Ini perdana kita ngadain grand demo ya, biasanya kan hanya training produk, kalau ini benar-benar untuk prospek ataupun untuk member supaya dapat benar-benar pengetahuannya tuh luar biasa, full ya, ini full banget. Dan semoga kita nanti akan berlanjut lagi ya Bu Ika ya. Jangan bosan ya kalau nanti diundang. Enggak Bu, saya bahagia bisa bantu bantu untuk berbagi ilmu gitu. Ya betul. Soalnya Bu Ika ini orangnya senang berbagi ya, kelihatan banget ya. Ada hitungan waktu dan luar biasa. Terima kasih ya sekali lagi Bu Ika. Ibu, sama-sama Ibu. Silakan MC lagi. Ya, tepuk tangan dulu sekali lagi buat Ibu Ika, luar biasa. Terima kasih Bu. Ya, nah pastinya dengan tadi kita sudah melihat demo dari Bu Ika ya, pasti nggak sabar ya buat pakai di rumah ya, supaya nanti biar kulit kitanya jadi kencang, jadi V-shape ya, kayak ala-ala Korea gitu ya. Nah, untuk promonya ini luar biasa banget ya buat peserta hari ini. Mungkin bisa dibantu dengan tim admin di share promonya. Sekarang ini mungkin sedikit info, barang baru datang kemarin. Barang datang ya? Ya sudah datang, yang inden bisa diambil. Nah terus barang juga sisa terbatas. Jadi yang sudah ikutin hari ini luar biasa. Ini karena alatnya lebih canggih, terus harga lebih murah. Kalau saya disimpulkan 3M ya, manfaat, menyehatkan, murah. Ya, 3M. Wah, luar biasa, 3M. Lalu ada 3M ya, kalau Sylviang juga ada 3M. Manfaat, jadi, menyehatkan, juga murah. Ya, luar biasa. Jadi yang tadi punya, silakan cepat-cepat untuk mengambilnya, ya. Ya, promonya tadi udah di-share ya. Coba boleh dilihat. Khusus untuk yang hadir hari ini ya, kita ada harga itu terlihat ya.
Oke, ada harga konsumen ya 920.000 saja, luar biasa. Ini kalau di luaran pasti 1 juta lebih nih. Nggak mungkin harga segini ini karena waktu itu aja aku pernah ke toko alat kecantikan gitu untuk terapi yang lampu merah birunya aja itu udah mau 1 juta. Ya, ini udah ada microsonic vibration, udah ada hot and cold terapi ya, cuman 920.000. Nah, untuk yang sudah member ada harga spesial lagi nih di bawahnya ya, itu ada 850.000. Wow, luar biasa ya. Mendapatkan 1 tube Edelweiss facial foam. Itu senilai kalau nggak salah 200 ribuan ya. Luar 200. biasa banget ya. Jadi tadi manfaatkan momentum promo ini karena barang pun juga terbatas ya. Yang inden sudah bisa ambil, berarti sisanya itu untuk dijual umum, tapi pasti nggak banyak juga barangnya.